Halo Rika, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana nih Rik, kabarnya Rik? Alhamdulillah sehat, juga Alhamdulillah. berusaha untuk selalu bahagia setiap hari. Alhamdulillah, amin. Gimana nih di masa pandemi 2021 nih, kesibukannya apa nih? Aku lebih sibuk kayak apa ya? Untuk saat ini tuh aku lebih sibuk ke kayak belajar masak. Belajar masaknya itu ya nggak belajar masak yang rumah-rumahan gitu. Cuma Iya, iya, itu iya. kan kayak udah biasa kan anak Hmm. anak perempuan juga basicnya udah ada kalau itu. Tapi kayak pengen belajar bikin makanan yang lebih apa ya, Wow, kayak lebih nggak kayak biasanya gitu. Misal iya, bikin iya. kue, terus bikin bumbu-bumbu kare gitu. Cik belajar tapi Iya, iya, iya. Di-upgrade terus yang sama cooking kayak cooking ya. belajar make up juga ya. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya yang dulu-dulu kayak merasa mustahil bisa, aku sekarang mau belajar. Iya, iya. Untuk mempersiapkan menjadi ibu rumah tangga yang baik ya. Betul sekali. Siap, siap. Oke, Supaya nanti ya suami dan anak kita nggak kecewa. siap. Bener-bener banget. Mantap, mantap nih Rika. Oke Rik, jadi malam ini aku mengundang Rika ke my YouTube channel untuk sharing-sharing nih Rik. Siapa tahu insight dan ilmu dari Rika ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Nah, uh, Amin. ya, jadi kita malam ini tuh mau ngebahas tentang Rika kan sekarang posisinya udah lulus nih, udah lulus kuliah gitu. Hmm. Dan kita pengen flashback lagi nih tentang jurusannya Rika di akuntansi gitu kan. Nah, yang pertama aku pengen tanya aja dulu Rik, dulu kenapa sih Rika memilih akuntansi dan kenapa milihnya tuh di Universitas Erlangga Surabaya? Jadi tuh sebenarnya agak lucu sih. Kan aku itu di pelajaran akuntansi, aku kan dulu IPS. Ya. Nah, aku tuh dulu di pelajaran akuntansi sendiri yang harusnya anak IPS itu kayak pas-pasan di situ. Aku nggak ngerasa kayak yang pinter banget di akuntansi kalau dibanding teman-temanku di kelas ya. Itu kayak nasing paling tinggi. Terus kayak ya aja gitu loh. Ya, ya. Terus habis itu eh tapi aku ada basic seneng gitu loh. Aku juga bingung sih, aku itu seneng, tapi aku nggak bisa Ya, gimana ya. ya. Biasanya kan anak kalau seneng itu kebanyakan yo mahir di situ gitu loh. Aku itu nggak mahir tapi aku seneng gitu loh. Makanya aku kayak ya udah ada tugas yang ngerjain. Tapi yang kalau ujian itu teman-teman yang bisa dapat 100, 95 itu aku kayak cuma dapat 90, 80 gitu sumpah. Terus akhirnya aku kan semakin merasa aku tuh kayak orangnya itu kayak suka tantangan kan. Ya. Jadi aku merasa sebenarnya aku sebenarnya aku itu bisa nggak sih di sini gitu loh. Akhirnya karena aku udah ada basic suka sebenarnya, walaupun aku nggak terlalu mahir kayak teman-teman yang lainnya, tapi aku ada basic suka. Ya udah, aku minatku di sini. Akhirnya ya udahlah. Aku kan dulu emang paling suka ekonomi. Nah, tapi kalau untuk ambil ekonominya langsung itu, ambil ekonominya sendiri, aku kayak nggak terlalu srek. Akhirnya aku ambil akuntansinya. Ya udah, itu akhirnya setelah kayak diskusi sama orang tua, terus sama ya udah doa, istikharah dan lain-lainnya, kayak mantep di akuntansi. Akhirnya udah eh, optimis ambil akuntansi gitu. Terus kenapa kok UNER? Aku pertama, aku dari dulu tuh udah ada cita-cita buat pengen kuliah di Surabaya. Aku tuh ngerasa kayak Surabaya itu adalah kota yang udah kota banget, yang pengen aku tuju, Ya. tapi aku nggak mau Jakarta gitu. Karena aku kayak, oh Jakarta kejauhan, dan aku kayak terlalu takut di sana. Tapi aku pengen di kota gitu kan, bingung akhirnya. Akhirnya aku kayak bimbang lagi antara akuntansi UM atau di UNER. Tapi terus aku udah ini kan kayak searching gimana sih akuntansi di UNER gitu. Ternyata kayak
wah, yo bagus gitu kan. Akhirnya udah mantep ambil di situ sih. Oke. So yang sebelumnya kamu merasa nggak bisa tapi suka, akhirnya sekarang lulus juga ya, Rik ya? Dengan merangkak iya, dan berdarah-darah, alhamdulillah akhirnya oh ya udah, yang aku emang mungkin nggak mahir tapi ya udah, aku udah basah sekalian, akhirnya aku selesain aja sekalian gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah akuntansi nih, Rik, kira-kira apa sih yang dipelajari di sana gitu? Nah, kalau untuk akuntansinya sendiri sebenarnya ada yang namanya itu akuntansi dasar. Kalau nama lainnya itu pengantar akuntansi. Nah, itu tuh di situ kayak kamu bener-bener dicuci, di apa ya? Kayak dicuci, diawali, dan basicmu itu ada di akuntansi dasar itu tadi gitu loh. Nah, kalau misal kamu di akuntansi dasar itu udah nggak bisa, kamu jangan harap bisa melanjut ke semester berikutnya. Itu rahasianya akuntansi itu di situ. Siap. Makanya kenapa walaupun kamu dulu anak SMK jurusan apa, SMA jurusan apa, kamu ya tetap bisa sebenarnya masuk akuntansi. Ya itu tadi kuncinya ada di akuntansi dasar. Karena di situ pun nanti semua basic akan diajari, yang dari SMA dulu anak IPA nggak diajarin atau anak jurusan lain bahasa nggak diajarin, tapi kamu di situ diajarin gitu loh. Jadi kuncinya ada di situ. Terus selanjutnya masuk ke yang namanya akuntansi lanjutan menengah. Itu kayak udah lebih fokus lagi ke laporan keuangannya. Kita kayak udah nganalisis laporan keuangan perusahaan dan lain-lain. Terus lanjutan dari akuntansi keuangan lanjutan menengah itu kita lanjut ke akuntansi keuangan lanjutan yang ini tuh kayak udah puncaknya akuntansi. Jadi di sini kayak kita diajarin mengenai merger, terus kayak perusahaan perseorangan dan lain-lainnya gitu. Terus, nah ini nih yang perlu diketahui, kalau kebanyakan orang ngira kayak akuntansi, malah paling cuma ngertinya debit kredit gitu kan, mikirnya kuliahnya paling cuma debit kredit gitu. Nah padahal debit kredit itu kayak awalnya yang biasanya mungkin anak SMA yang IPA, jurusan IPA itu mungkin pernah diajarin akuntansi yang itu diajarin kayak di lintas minatnya gitu kan, nggak yang pelajaran apa sih wajib gitu kan, cuma mungkin lintas minat. Nah itu pun anak IPS pun waktu belajar akuntansi yang di SMA itu waktu di kuliah mungkin maksimal cuma 2 pertemuan. Udah setelah itu apa ini gitu loh, kayak iki aku udah nggak mengenal di SMA. Yang diajarin di SMA itu cuma mungkin 1 atau 2 kali pertemuan kuliah gitu. Jadinya kayak ya udah, walaupun jurusan IPA IPS itu benar-benar kayak kamu kunci di 2 pertemuan ini tadi gitu loh. Setelahnya kita sama aja, nggak kelihatan mana yang IPS mana yang IPA karena ya sama aja tadi gitu. Terus selain apa yang diketahui cuma debit kredit itu, kita kayak emang belajar ekonomi secara makro sama mikro. Jadi kayak perekonomian di Indonesia itu juga kita diajari di semester 1. Terus ekonomi mikro tentang pasar dan uang dan lain-lain itu di semester 1 juga. Itu baru kayak basic sih, soalnya kan akuntansi juga masuk dalam fakultas ekonomi. Jadi kita ya matkul ekonomi juga semuanya diajarkan di semester awal gitu. Baru nanti semester selanjutnya kita udah ada kayak peminatan sendiri-sendiri. Yang mana anak akuntansi ya udah jurus ke akuntansinya. Entah itu pajak atau entah itu nanti ke audit atau mungkin nanti ke apa namanya? sistem akuntansinya itu tadi. Itu yang dipelajarin. Berarti sebenarnya anak IPA, anak apapun selain IPS itu bisa ya, kuncinya akuntansi dasar bisa tadi. Banget. Iya, bisa banget. Cuma mungkin kalau masuk akuntansi tergantung mungkin akuntansinya di univ mana kali ya. Kalau mungkin di univ tertentu ada yang mungkin
SMK nggak diambil, nggak dibolehin. Tapi kalau di UNER sendiri itu anak SMK pun juga bisa. Anak IPA pun juga banyak gitu. Teman-temanku juga mungkin 50-50 kok yang dari IPA sama IPS. Justru anak IPA-nya juga banyak yang jago banget di akuntansi. Soalnya mereka kayak udah menang di ini sih, di apa namanya, mungkin aku mikirnya kayak anak IPA itu lebih logikanya lebih main gitu loh. Udah biasa dari SMA main logika, main angka, main hitungan. Jadinya di akuntansi mereka kayak ya mungkin kesusahan belajar di awal-awal aja, kayak mereka nggak ngerti awalnya. Tapi setelah itu mereka udah bisa ini sih survive sendiri gitu. Oke. Nah, bisa banget dari sekian banyak akuntansi. Materi yang dipelajari di akuntansi, menurut Rika nih yang paling susah untuk dipelajari itu yang tentang bahasan apa sih? Audit. Jadi audit itu jadi audit itu kalau di pemerintahan itu ibaratnya BPK. Kayak pemeriksaan yang meriksa keuangan. Jadi kita nggak cuma nganalisis aja sih. Kita nggak cuma lihat laporan keuangan, terus kita analisis dan bikin laporan keuangan, nggak hanya itu. Tapi kita juga ada istilahnya kita tuh harus curiga. Ini dibuat-buat apa enggak sih laporan keuangan itu gitu loh. Kan perusahaan kadang kayak membuat seolah-olah laporan keuangan itu dibagusin. Labanya dinaikin, terus arus kasnya dibagusin, biar apa? Biar nanti investor mau investasi ke perusahaan itu tadi, gitu loh. Nah, seorang auditor inilah yang harus curiga. Ini benar nggak sih laporan keuangannya kayak gini? Dibuat dengan benar atau dibuat apa istilahnya ya? Aku lupa. Yang seolah-olah itu nggak benar, tapi dibuat-buat sama manajemen perusahaan itu tadi, gitu. Makanya seorang audit ini lebih istilahnya kalau di akuntansi itu ya, seorang akuntansi itu belum tentu bisa jadi auditor, tetapi seorang auditor itu udah pasti mahir di akuntansi gitu. Wah, ya. Kayaknya seru tuh. Susah itu kalau audit. Terus yang susah di bawahnya lagi itu sistem akuntansi. Jadi kita udah kayak main sistemnya itu. Aku nggak ngerti sih, mungkin karena akunya yang emang dari dulu kayak dasarnya udah nggak bisa dan nggak seneng juga. Jadinya menurutku susah di sistem itu tadi. Gitu. Oke. Nah kalau yang seneng apa, Ri? Yang kamu seneng dan kamu ahli gitu di akuntansi. Aku seneng dan lagi-lagi nggak ahli. Seneng dan lagi-lagi nggak ahli. Aku seneng itu di pajak. Aku di pajak itu seneng dari perpajakan 1 sih, dari semester pertama itu aku udah seneng. Karena apa ya? Selain kayak aku lihat pajak itu kayak real gitu loh, real dalam kehidupan kita. Kayak kita sewaktu-waktu kalau kita udah, ya bahkan sebelum kita bekerja pun kita kayak udah nemuin pajak gitu loh. Entah itu pajak bangunan, pajak kendaraan gitu loh. Kayak aku itu penasaran, ini kenapa sih kok harus dipajak gitu loh. Kenapa sih kok suatu barang itu harus dibikin pajak, kita beli makanan di restoran, kita kena PPN. Nah, itu kenapa sih kok kita harus kayak gitu loh. Waktu itu awal-awal aku penasaran sama pajak sih di situ. Terus akhirnya setelah belajar, kok ya seru juga, terus bisa dimainin kayak logikanya tuh kayak nggak terlalu susah gitu loh. Kayak kita mungkin pokok kita hafal sama pasal, yo kita ujiannya juga pasti ingat gitu loh. Kuncinya pokoknya kita hafal pasal ini hitungannya kayak gimana, kita waktu ujian bisa jawab. Kayak logikanya nggak terlalu susah daripada main ke angka yang kayak dianalisis laporan keuangan dan lain-lainnya gitu. Itu kalau di pajak. Terus semakin lama
kok semakin ini, maksudnya semakin menarik kan. Dan kebetulan dosenku itu juga ada yang killer juga di situ. Dan yang mengharuskanku harus mengulang lagi. Oke. Mungkin ini jalanku untuk menambah ilmu lagi. Iya benar, positif Ya wes, thinking. akhirnya aku mempelajari lagi. Kebetulan kok ya aku ngambil konsennya malah konsen pajak gitu loh. Aku ngambil konsen pajak dan akhirnya dilanjutkanlah ke skripsiku. Skripsiku pun aku juga ngambil pajak. Yaudah akhirnya malah ya seneng gitu loh. Nggak tahu orang kalau seneng kan kayak nggak bisa dideskripsikan gitu loh. Entah kamu bisa atau enggak, tapi kalau kamu seneng ya insya Allah lah kamu pasti bakal mau nyelesain gitu aku mikirku. Oke, anak akuntansi itu harus pinter matematika nggak sih, Rik? Kan dia berkutat dengan laporan-laporan keuangan gitu, angka-angka uang orang. Jadi kalau akuntansi itu basicmu itu sebenarnya kamu harus suka hitung-hitungan. Itu harus wajib. Nggak boleh kamu nggak suka hitung-hitungan. Kayak aku kayaknya lebih suka ke hafalan deh. Kayak hafalan sastra dan lain. Oh, please, itu kamu jangan masuk akuntansi. Karena kamu di akuntansi itu kamu mainnya logika. Mainnya kayak angka ini nggak masuk akal kalau dimasukin sini dan nggak cocok gitu loh. Kalau apa namanya, pokoknya kamu suka menghitung, terus kamu kritis itu kayak ya itu tadi, kayaknya ini nggak mungkin deh, kayak misal angka ini dimasukin ke kolom yang ini kayaknya nggak masuk, soalnya hitungannya di akhir jadi nggak balance gitu kan. Itu tadi ya dasarnya, pokoknya kamu harus suka angka, kritis, analisis, itu sih. Kalau kamu udah pada dasarnya nggak suka hitung-hitungan, kamu bener-bener, mungkin kamu di semester 1 masih bisa lah bertahan. Tapi nanti kalau udah semester selanjutnya yang udah angkanya udah makin jelimet, itu kamu ini sih kita bakal kayak mau nyerah aja gitu. Dulu juga temenku ada sih yang akuntansi, terus akhirnya dia mungkin karena ngerasa nggak cocok di situ, atau mungkin dulunya dia masuk ke situ terpaksa atau bagaimana, akhirnya dia pindah ke sosiologi. Gitu, kayak yang berseberangan gitu loh. Dia mungkin dulunya ya itu tadi suka menghafal dan lain-lain, akhirnya karena nggak cocok, dia akhirnya kembali ke passion yang dia suka tadi. Yes. So buat teman-teman mungkin yang sekarang kepikiran mau masuk akuntansi terus nggak suka hitung-hitungan, bisa dipikir ulang lah ya. Mumpung belum terlanjur. Mungkin bisa dipikir mulai sekarang. Oke. Nah, Rick, talking about your bachelor thesis ya. Kamu kan bilangnya tadi tentang perpajakan. Walaupun aku nggak tahu sebenarnya perpajakan gimana, mungkin kamu bisa ceritain nggak skripsimu tuh bahas tentang apa sih?